La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang mau saya tanyakan, Pak. Kan saya itu sudah bermimpi terlepas dari tawanan gitu kan. Tawanan seperti di hutan dan banyak tawanan di situ, saya bisa kabur gitu. Dan kata teman saya yang perempuan, karena sering curhat, saya kira indigo biasa, taunya mungkin dia punya hodam. Dan kata Ruqyah, katanya kan kalau misalnya yang punya hodam itu dibantu jin, dan itu bisa disebut dengan dukun. Nah, di sini dia bilang ke saya, katanya bisa bantuin saya buat cabut pegangan mertua saya. Nah, karena kalau misalnya dalam Islam meminta bantuan kepada yang punya hodam itu musyrik, saya tidak, tapi dia gitu kayak selalu terus ngebarin saya, katanya gimana gitu. Nah, kemarin itu dia bilang katanya saya itu sudah aman dan keluarga saya target berikutnya. Apakah bisa merembet seperti itu, Pak? Apa emang benar? Terus dia bilang katanya salah satu dari keluarga saya bakal ada yang meninggal. Nah, itu benar nggak, Pak? Maksudnya saya lepas terus sekarang menjalar ke keluarga saya yang lain, kan itu bukan termasuk dari keluarga mertua. Bagaimana pendapat Bapak? Pak, kalau misalnya ngambil tumbal itu harus dipegang orangnya sama pelaku, atau dilihat fotonya, atau cuma nama aja? Gimana itu cara ininya? Soalnya juga saya takut, ada adik saya juga yang di pesantren yang jauh. Saya sebenarnya khawatir. Saya juga sebenarnya kayak gimana ya, percaya nggak percaya. Pas kemarin dengan itu saya bikin ruqyah media garam gitu kan, surat Al-Baqarah 5 ayat sebelum, 3 ayat sesudah, Toha, Yunus. Terus ada lagi yang di grup itu masih bacaan benteng katanya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ayat kursi semua. Dan saya itu kayak tak ditabur di rumah saya, di rumah kedua kakak saya gitu. Nah, pas paginya itu saya lihat ada bambung tapi di luar rumah kakak saya. Karena dari pertama dulu 1,5 tahun yang lalu itu, sebelum adanya kunti itu sama pocong, ada bambung ke rumah. Malam pertama ada bambung, malam kedua itu anak saya mimisan, malam ketiga anak saya seperti kayak biru-biru begitu. Sekarang juga kemarin tuh suka kakinya tuh suka biru-biru. Suami saya suka marahin saya, katanya disangkanya saya disiksa anak saya, padahal nggak tahu, jatuh juga nggak terlalu, jadi birunya tuh di 2 kaki gitu. Kayak beda kan kalau jatuh kan itu berdarah atau gimana. Nah, pas kemarin kan, pas ini kan saya tahu ini tumbal itu 2 minggu kemarin. Nah, seminggu kemarin itu saya adakan pengajian sama tetangga setempat gitu, yang kata kakak saya itu bisa diambil buhulnya, katanya sudah diambil. Saya kira sudah beres, tahunya pas malam ketiganya ada lagi bambung. Nah, saya tuh selalu tiap hari rutinkan ruqyah, entah itu air atau diempel atau diminum, dimandikan. Nah, pas tadi malam, tadi pagi ada lagi. Itu gimana ya? Saya kan bingungnya tuh, keluarga saya kan gak tahu apa-apa gitu, kok jadi sasarannya. Apalagi saya punya adik yang satu rumah sama saya. Kan anak saya tuh bilangnya tuh kuntinya itu ada di kamar saya, kata anak saya. Nah, sekarang anak saya tuh bilangnya jadi ada di kamar adik saya. Saya takut adik saya jadi target. Yang penting kayak itu tidak usah terlalu takut menghadapi hal-hal kayak itu. Masalahnya kayak itu juga tidak ada henti-hentinya mengganggu manusia, apalagi itunya dikendalikan oleh dukun, itu selalu mengganggu. Jadi intinya harus kita yang kuat, ibadahnya, sholat sunnahnya ditambahi, tahajud. Insya Allah kayak itu tidak akan tembus ke kita.
Tuh. Ya. Terus minta bantuan ke ahlinya. Maksudnya ahlinya belum tentu habaib pun bisa mengobati. Belum tentu ahli ceramah pun bisa mengobati. Memang bukan bidangnya. Maksudnya kalau jenengan ingin ya sembuh itu urusan yang maha kuasa. Semua itu cuma pelantar. Jadi harus ada pelantar itu tadi. Kalau menurut saya begitu. Memang si pelantar itu memang di bidangnya. Ya kalau bisa itu tadi, jangan mencari pengobatan yang pakai itu ya sejenis bahasa dukun-dukun lah, yang kayak membakar menyan, bunga itu membawa hodam, itu jelas itu sudah. Kalau ruqyah itu asli murni putih, yang dibakar pun itu kayu gaharu itu menolak untuk itu. Seandainya ada pasien ada gangguan itu biar mudah keluarnya, maksudnya begitu, nggak ada yang lain sudah. Itu memang di Makkah pun, di Makkah Al-Mukarramah sana dijual belikan itu, selalu di apa itu namanya itu dibakar, wangi harum itu memang tuh. Jadi carilah pengobatan jangan yang membawa hodam-hodam itu. Kami pun tidak bisa melihat kayak itu hal-hal gaib itu. Yang namanya gaib kalau menurut saya ya barang yang nggak kelihatan itu gaib sudah kalau saya. Tapi kalau saya melihat penampakan itu saya pun tidak bisa. Saya cuma bisa berdoa saja gitu. Ya ruqyah itu tadi banyak di situ, di channel YouTube saya itu yang lain itu membahas masalah jin, hodam-hodam yang katanya dari Nyibloro Kidul, ada di situ sudah, dari kiai itu ada di situ. Insya Allah mungkin paham jenengan nih, insya Allah paham. Jadi kuatkan diri kita. Jadi kayak saya, kayak apa itu yang lain-lain yang mengobati itu cuman pelantar, semuanya pelantar. Sembuh tidaknya tergantung yang maha kuasa tuh. Ya Ustadz, karena teman saya ini perempuan, jadi saya tuh cerita-cerita gitu kan. Nah pas tahu, sebelum saya tahu hodab itu juga, sebelum tahu kalau misalnya orang yang punya hodab itu dukun, saya tuh belum tahu itu. Saya pernah minta bantuan sama dia untuk mencabut salah satu pegangannya mertua, tapi karena kata dia ini mungkin saya sudah berdosa ya, karena juga saya awalnya tidak tahu kalau misalnya punya hodab itu dukun. Nah kata dia itu pegangannya itu ada 19, dan yang sudah diambil itu pegangan yang ini, yang si kunti pocong ini, yang untuk ini. Tapi kayak pagar gaibnya, susuknya itu segala macam katanya belum sempat diambil. Nah ini gimana nih kalau misalnya diambil nih, bakal begini-begini, katanya bakal muntah darah, bakal kembali seperti bayi, bakal lain-lain seperti itu. Nah saya pikir ini tuh cuma menakut-nakuti saja, katanya bukan, ini buat dijadikan tumbal katanya gitu. Kalau misalnya, tapi sekarang Mbak sudah aman, tapi sekarang targetnya keluarga saya begitu. Nah apakah keluarga saya ini kekuatannya ada di saya, apa di keluarga saya sendiri? Soalnya kan misalnya saya punya adik yang tidak tahu apa-apa, masih sekolah, tidak tahu apa-apa masalah begini-begini. Jadi mereka itu polos aja gitu, tidak ada bentengan, tidak ada amalan-amalan apapun. Nah ini saya khawatirnya adik saya gitu, karena dia itu tinggal bersama saya. Bagaimana ini Ustadz? Apakah khawatir saya ini berlebihan atau gimana?
Dan baiknya gimana? Maksudnya mertua itu pegangannya dibiarkan saja atau baiknya diambil atau gimana? Sekarang ini, nah semenjak saya rutinkan ruqyah, suami saya itu kan saya hubungannya jarak jauh. Suami kerja di Bandung, saya di Tasik, mertua itu di Bandung. Nah, semenjak ada ini, suami saya itu jarang pulang ke rumah ibunya. Karena dari tempat kerja ke rumah ibunya di Bandung itu lumayan jauh. Suami pulang ke saya ke sini 1 minggu sekali. Nah, di sini suami jarang pulang itu semakin marah ke saya. Marahnya tuh ke saya, katanya kenapa kok gak pernah pulang, kok gini. Mas, saya sudah suruh pulang, tapi kan hanya yang gak mau gitu kan. Jadi soal apapun tuh saya yang salah begitu. Saya suruh pulang atuh si mama biar gak marah, biar gak gimana. Tapi kan dianya yang gak mau, dia kan juga udah gede, gak bisa diatur ini itu. Terserah dia, yang penting kan saya udah ngingetin. Tapi kan mertua makin menjadi marahnya ke saya. Nah, pas saya rutinkan ruqyah ini, suami selalu saya tuh, kok saya tiba-tiba lemes ya, tiba-tiba pusing ya, terus jatuhlah. Sekarang juga sampai keterusan gitu kan. Sampai lukanya di kanan, di kaki, di semua lagi itu, jatuh dari motor kemarin tuh 2 hari kemarin itu. Nah, apa efeknya ke suami terus? Apa juga suami yang harus diruqyahnya? Karena kata teman saya ini nih, jadi anaknya tuh kan ada 3. Suami saya itu anak pertama. Dan yang kedua perempuan 21 tahun, yang ketiga itu bungsu laki-laki kelas 4 SD mungkin. Nah, mereka itu katanya dikasih pegangan tapi beda-beda. Nah, kalau misalnya mertua tumbang, misal ibaratnya habis ilmunya, diambil ilmunya, anak-anaknya juga bakal ikutan tumbang karena di ibarat pohon dan mertua itu akarnya, katanya seperti itu. Nah, di sini saya itu bertujuan untuk memutus ikatan antara si suami sama si mertua, dan si mertua ini memelet saya buat saya jatuh cinta sama si suami saya. Dulu saya itu sering meminta pisah karena saya mengalami KDRT seperti itu. Jadi dulu saya pulang ke kampung ini awalnya karena itu, dan mertua tidak mendukung sama sekali saya untuk mandiri walaupun sekedar ngontrak. Jadi mungkin saya dilakukan seperti ya begitulah, menantu gitu ya. Nah, ke cucu saya tidak sayang, saya ngontrak tidak boleh, seolah saya mau dijadiin babulah di sana. Pas saya KDRT, apa sih yang mau saya pertahanin gitu kan? Saya diginiin sama mertua, suami saya gini, pulanglah. Nah, disinilah baru terjadinya. Saya tuh mau memutus ikatan si itu pegangan mertua yang dikasih ke suami saya gitu. Jadi suami saya tuh gak kena terus imbasnya. Karena kenapa gak kena ke mertua, kata teman saya, karena mertua kan punya pagar gaib, jadi mantulnya tuh ke anaknya gitu. Saya kasihan sama suami saya begitu, Pak. Nah, karena saya sudah tahu ya, saya cari tahu kok teman saya ini ada yang aneh. Saya cari tahu di ruqyah sebelah, katanya jangan minta tolong, karena saya udah terlanjur minta tolong dan saya udah tahu semuanya. Awalnya sih saya minta petunjuk begini, ya Allah, saya mau tahu maksudnya dia tuh ke saya tuh apa, tujuannya apa, supaya saya bisa introspeksi diri. Setelah saya tahu begini, saya sebenarnya tidak dendam, hanya saja menyayangkan sikap dia gitu. Udah sayang sama beliau, sama mertua, tapi mertua balas gini sampai membunuh saya dan anak saya, istilahnya begitu. Nah, kata peruqyah yang lain itu gak boleh minta tolong sama yang punya hodam di situ. Ya udahlah, saya hilaf, cukup sampai di sini gitu kan. Saya sholat taubat. Tapi kan katanya kalau misalnya yang bertanya itu 40 hari doanya tidak diijabah, dan saya takut itu. Dan sekarang kalau misalnya targetnya melebar ke keluarga saya, itu yang saya khawatirkan, karena kan mereka nggak tahu apa-apa. Sampean kok tahu tumbalnya kayak apa, jenisnya kayak apa, atau ditaruh di dalam botol, atau jenis-jenis boneka atau apa? Terus yang dikasihkan di suami sampean itu apa, jenisnya apa, keris atau apa?
yang dikasihkan di anak-anaknya itu. Ini kan kata teman saya. Kalau kata teman saya itu, suami itu dikasihnya semacam kayak pendamping kakek-kakek gitu. Nah itu kakek-kakek itu kayak semacam kayak buat ngejagain dia, kayak ngasih tahu. Suami juga suka bilang kalau misalnya ada kecelakaan nih katanya, suka ada yang ngasih tahu tuh di depan, misalnya di depan kayak hati-hati gitu. Suami suka nyerita ke saya. Jadi saya tuh agak percaya gitu, nggak 100% percaya. Dan suami juga pernah bilang katanya sama bapaknya itu dikasih kayak Ali katanya, kalau misalnya ini Ali disimpan di dompet katanya bak itu tuh bakal punya uang terus, saya buang kayak gitu. Nah kalau misalnya saya tanya kalau adik-adiknya, saya nggak tahu katanya gitu, kata teman saya itu seperti itu. Saya bermimpi di ruangan dapur saya itu, saya bermimpi ada 2 boneka pocong. Itu hanya mimpi dan saya belum tahu itu tumbal. Karena saya tahu ini tumbal itu dari teman saya ini yang perempuan nih. Nah, taunya tumbal itu saya juga nggak terlalu percaya. Adalah kakak saya cerita, katanya sepulang kemarin kerja malam ada burung. Nah, saya ingat nih malam-malam jam 10 ada suara burung. Mungkin itu kalau saya lihat di Google itu burung gagak dan itu untuk tumbal. Terus gimana kata saya ke kakak saya yang laki-laki. Lihat burung katanya, terus merinding kan, mandi di luar katanya, di sini di belakang rumah, jadi kayak bersampingan gitu kan rumahnya. Terus tidurnya madep ke rumah saya katanya. Saya lihat seorang perempuan katanya gitu, kayak seperti mau dikenal gitu, mau kelihatan punya ilmu yang wah gitu. Nah saya nggak tahu perempuannya itu siapa. Nah, saya tanyainlah ke tempat kerja saya, katanya gitu di sana, katanya gitu pas. Oh, katanya kata teman-temannya itu mah itu ada yang mau naikin ilmu, katanya yang itu ada burung di rumah itu ya, itu targetnya katanya suami atau anak. Nah, sama yang diceritakan si Mbak ini, si teman saya ini yang perempuan ini. Wah, saya bener ya dijadiin tumbal begitu. Nah, pas itu kita diskusi lah, kita cari buhulnya. Kebetulan kakak saya itu mimpi buhulnya itu di belakang rumah, tapi saya mimpinya di dapur, kata saya gitu. Tapi ada lagi teman saya yang nunjukin di depan, ternyata 3 titik itu semuanya benar. Kita gali nih, kita udah gitu ke saya diskusi sama keluarga, sama ibu kan juga kerja ya, pulangnya juga jarang. Kebetulan suami ada, ibu pulang, kita buka, kita bongkar yang di dapur itu, di bawah tembok. Ternyata nggak ketemu. Ternyata kakak saya yang satu lagi sudah bicara ke tetangga saya. Saya sebenarnya bingung ceritanya dari mana ya. Nah habis itu pas digali itu nggak ketemu. Kakak saya langsung sakit, langsung pilek, meriang segala macem. Malamnya langsunglah diadakan pengajian, mengundang tetangga sekitar. Ada 2 orang adik kakak yang menurut kakak saya ini bisa. Sebenarnya tetangga saya ini yang tukang rumah yang dulunya bangun rumah saya. Nah dulu itu pas 1,5 tahun kejadian yang lalu, dia yang ngasih tahu, ini mah kiriman katanya, bedanya perempuan katanya gitu. Saya kira bukan tumbal, nanti undang lagi lah dia ke sini, dicarilah buhulnya. Saya kira sudah selesai, ternyata masih ada gangguan, berarti kan belum begitu. Kalau kata teman saya, suami itu dikasihnya bukan dalam bentuk benda, ini kayak secara gaib tanpa sepengetahuan suami saya begitu, Pak. Jadi suami saya juga nggak tahu punya ini gitu. Nah karena suami nggak tahu, karena ini tuh kayak apa ya, sebenarnya saya tuh nggak tahu persis tumbal itu kayak gimana sih, maksudnya tuh cara numbalinnya apa, harus dijampe korbannya atau gimana, saya nggak tahu. Tapi yang saya baca itu, yang saya dengerin dari cerita teman saya, jadi si mertua itu ngikat ketiga anaknya tuh diikat sama dia. Karena apa? Supaya anaknya nggak dijadikan korban, mungkin begitu. Saya juga kurang ngerti. Nah tapi saat saya lakukan ruqyah, yang kena terus suami saya bingung kok begini. Intinya begini, saya
suami saya dilepas ikatan sama mertua saya dalam hal seperti itu. Terus dibentengin untuk keluarga saya, mau di sini keluarga kakak saya, adik-adik saya, ibu saya mau lindungi mereka di antara keluarga besar saya nggak mau ada yang sampai begitu. Nah, sampai kenal lah gitu. Nah, kata teman saya ini ada pas saya mau nikah, 2 minggu lagi ke nikah. Saya di sini punya sepupu, umurnya itu berapa ya, 2 tahun kalau kurang mungkin. Nah, mertua kan kesininya itu karena jaraknya jauh, jadi pas kesini tuh pas ngasih NA surat nikah. Ya biasalah namanya ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, kata teman saya ini, sepupu saya ini kan meninggalnya itu hilang dulu, terus pada nyari tiba-tiba ada di kolam, sudah mengapung. Saya sebenarnya ada curiga juga sebenarnya dulu tuh, kok maksudnya saya mau ada keluarga baru nih, penambahan keluarga baru, kok keluarga yang ada malah meninggal, mungkin itu kebetulan saya gitu. Saya tanyakanlah ke teman saya, penasaran, itu ada hubungannya? Iya, ada hubungannya karena juga itu ditumbangkan katanya gitu. Ini anak kakak saya ini. Begitu Pak, jadi yang saya takut itu seperti itu karena sudah ada kejadian. Walaupun alam ya, saya juga sebenarnya gimana ya, percaya nggak percaya gitu, karena sudah ada kejadian. Jadi saya tuh was-was begitu, was-was. Nah, sampai misalnya gini, adalah serangan misalnya, saya nginep di kakak saya. Tiba-tiba besoknya kakak saya yang ke-1 yang kedua itu punya masing-masing punya anak kecil yang seumuran anak saya. Kakak saya yang kedua ini, saya nginep di kakak saya yang pertama, besoknya anaknya yang kecil sakit. Saya nginep di kakak yang kesini, besoknya anaknya sakit begitu. Nah, saya mimpi itu 2 kali lepas dari tawanan itu. Yang pertama saya sendiri, yang kedua saya melepaskan tawanan suatu mobil besar, dan saya merangkul 3 anak, dan ada 1 anak laki-laki yang mungkin itu sepupu saya, walau alam saya nggak tahu. Dan yang 3 anak itu saya pikir anak saya, dan kedua sepupu saya ini yang saya rangkul, yang saya bawa. Tapi anak-anak yang lain itu yang ditawan turunnya itu lewat jalan belakang gitu, lewat jalan depan, saya lewat jalan belakang bawa 3 anak itu. Walau alam sih Pak, jadi kalau misalnya saya mimpi entah itu petunjuk atau itu cuma godaan setan, saya juga nggak ngerti. Intinya saya mau lepas lah, kalau misalnya yang terbaik mertua dilepas pegangannya ya lebih baik gitu sih menurut saya. Kalau yang pemutusan itu ya harus suami ikhlas memutuskannya. Itu bisa, nggak bisa kalau itu ditarik-tarik nggak bisa. Misalnya suami ikhlas memutuskan, terus ikrar pemutusan. Kalau biasanya kami insya Allah itu putus nanti keluar dengan enak. Kalau nggak ikrar dulu ya nggak bisa, karena pemiliknya itu masih meyakini, masih merasa memiliki, nggak bisa langsung diputuskan kayak itu. Ya Ustadz, mungkin saya bisa bilang baik-baik ke suami. Nanti saya bilang kalau misalnya mau habis maghrib kita lakukan ruqyah ya, atau misalnya pada asar. Sebenarnya sih ada anak saya yang suka rebut HP ya, jadi susah waktunya. Dan suami juga nanti malam saya juga mau kembali lagi ke Bandung. Nah, kalau misalnya sudah ada ikrar pemutus, mungkin dia bisa membaca surat-surat yang buat benteng itu ya, supaya misalnya tidak terkena atau nggak kena imbasnya gitu ya.